5 tanda dia adalah jodoh dari Tuhan. Saudara, jodoh adalah anugerah dan rencana Tuhan, namun juga melibatkan pilihan dan tanggung jawab manusia. Ya, umat Kristen percaya bahwa jodoh adalah takdir yang telah ditetapkan, namun juga penting untuk mencari dengan bijaksana dan melibatkan Tuhan dalam prosesnya. Salam saudara terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan bahas tentang 5 tanda dia adalah jodoh dari Tuhan. Kira-kira apa saja tanda itu? Mari kita bahas. Setiap orang merindukan cinta sejati. Tapi dalam dunia yang penuh pilihan ini, bagaimana kita tahu bahwa seseorang adalah jodoh dari Tuhan? Apakah cukup dengan perasaan nyaman, ada getaran, ataukah perlu tanda-tanda khusus dari langit? Tuhan bukan Allah yang membingungkan. Dia adalah Bapa yang rindu memimpin anak-anaknya ke dalam rencana terbaiknya, termasuk dalam hal pasangan hidup. Dan berikut ini adalah 5 tanda dia adalah jodoh dari Tuhan. Yang pertama, hubungan kamu membawa kamu semakin dekat kepada Tuhan. Jodoh dari Tuhan tidak akan membuat kamu jauh dari iman, saudara. Justru kehadirannya membangkitkan semangat untuk berdoa, beribadah, melayani, dan bahkan hidup kudus. Jika kamu merasa semakin mengenal Tuhan saat bersamanya, itu bisa jadi tanda ilahi. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Sebab kalau mereka jatuh, yang seseorang mengangkat temannya. Maka itu, mari kita bersama-sama berdoa agar setiap umat Tuhan bisa berkeluarga dengan baik. Katakan amin. Yang kedua, kamu dapat menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Tuhan menciptakan kita dengan unik. Amin. Jodoh darinya akan menerima kelebihan dan kekuranganmu. Tidak ada kepura-puraan atau tekanan untuk berubah menjadi orang lain. Di Amsal 10 ayat 12 dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ingat, kasih menutupi segala pelanggaran. Kamu dapat menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Nah, ini menekankan pentingnya menerima diri apa adanya, tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Karena kasih karunia Tuhan melingkupi setiap ciptaannya. Ini berarti berdamai dengan diri sendiri, merangkul keunikan diri, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang benar, bukan terpaku pada standar dunia. Yang ketiga, kamu dan dia punya tujuan hidup yang selaras. Jodoh dari Tuhan akan punya visi yang sejalan. Katakan amin. Mungkin berbeda latar belakang, ya, tapi hati kalian tertuju ke arah yang sama, yaitu membangun keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat. Makanya Amos 3:3 dikatakan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak mungkin. Artinya, seseorang dapat berjalan bersama-sama jika mereka sudah berjanji. Ini adalah sangat penting bagi kamu, apalagi jika kamu adalah wanita. Maka kamu harus memastikan pria itu memiliki DNA yang sama dalam kerohanian, supaya kalian dengan mudah dan nyambung ketika saling berbagi mengenai nilai-nilai yang menyangkut hubungan dengan Tuhan. Ada banyak sekali pasangan yang gak membicarakan hal ini sebelum mereka menikah. Sehingga ketika mereka menikah, perkelahian pun terjadi karena mereka memiliki cara pandang yang berbeda dalam pengenalan akan Allah. So, sebelum menikah, tanyakanlah kepada pasangan kamu tentang hal-hal yang inti yang kamu percaya. Seperti perpuluhan, melayani di rumah Tuhan, dan sebagainya. Apakah kalian sepaham atau berbeda? Itu harus dipertimbangkan baik-baik. Dan yang keempat, ada damai sejahtera dalam hatimu. Bukan sekedar cinta yang membara, tetapi ada ketenangan rohani yang sulit dijelaskan. Hati kamu tidak gelisah, tapi tenang meski masa depan belum sepenuhnya terlihat. Kolose 3:15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi jika kamu ingin menilai apakah dia pasangan dari Tuhan, maka kamu harus memiliki hati yang damai. Ingat ya, bukan 60%, bukan 70%, tapi benar-benar damai 100%. Jadi berdoalah agar Tuhan selalu melindungi hatimu saat ini dan berbicara kepadamu. Mintalah dia untuk memberikanmu tanda melalui damai sejahtera. Dan yang kelima, hubunganmu dipenuhi dengan doa, bukan nafsu. Cinta sejati bukan dibangun di atas nafsu duniawi, tapi yang dibasai oleh doa dan kasih yang murni. Jika kalian berdua membawa hubungan ini di hadapan Tuhan sejak awal,
Itu langkah yang benar. Makanya di 1 Timotius 4 ayat keempat dan kelima berkata, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, jadi jika jodoh dari Tuhan selalu menunjukkan kasih yang murni. Kasih sejati tidak hanya tentang perasaan, tapi juga tentang tindakan yang mencerminkan kasih Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih sejati digambarkan sebagai kasih yang sabar, murah hati, tidak iri hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Maka pasangan yang dari Tuhan akan menunjukkan kasih yang mencerminkan sikap hati yang murni. Jika hubungan Anda dipenuhi dengan kasih yang murni, itu adalah bukti bahwa Tuhan bekerja dalam hubungan tersebut. Nah, sebagai penutup, jika saat ini kamu masih menanti atau sedang dalam hubungan, jangan hanya bertanya, apakah dia mencintaimu? Atau tanyakan juga, apakah dia menuntunku semakin dekat dengan Tuhan? Nah, ini penting. Karena jodoh dari Tuhan bukan hanya untuk menyenangkan hatimu, tetapi juga untuk menyempurnakan panggilan surgawimu. So, mulailah dengan mempercayakan kehidupan cinta saudara kepada Tuhan sepenuhnya. Berdoalah dengan tulus, percayalah pada waktunya, dan persiapkan diri Anda untuk menjadi pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Fokuslah pada hubungan saudara dengan Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Menunggu pasangan hidup dari Tuhan mungkin terasa panjang ya, tetapi percayalah bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. 5 tanda ini semua mengingatkan kita bahwa pasangan hidup dari Tuhan selalu datang di waktu yang tepat, membawa damai sejahtera, mendukung pertumbuhan rohani, dan mencerminkan kasih yang sejati. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So, tetaplah percaya dan berserah pada Tuhan. Ketika waktunya tiba, saudara akan melihat bahwa jodoh yang Tuhan berikan benar-benar menjadi berkat yang indah dalam kehidupan saudara. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.